Welcome to our channel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam edisi Riak Sabda dari Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia Pontianak. Di hari Minggu ke-32 tahun B, bacaan suci berbicara pada kita tentang pemberian diri dengan hati. Dalam bacaan pertama dikisahkan kemurahan hati janda Sarfat untuk Nabi Elia di saat krisis kelaparan melanda negeri itu. Nabi meminta diberikan sepotong roti untuk dimakan. Walaupun yang ada hanya diperuntukkan bagi dirinya dan anaknya, janda tersebut tidak ragu memberikannya kepada sang nabi. Akibatnya, tepung dalam tempayannya tidak pernah kosong dan minyak dalam buli-buli tidak pernah kering. Ia tidak menderita kelaparan sepanjang tahun. Gagasan teks bacaan pertama ini menegaskan bahwa sekecil apapun yang kita berikan untuk Tuhan bisa menjadi sumber berkat. Hal yang dianggap paling bernilai di hadapan Allah bukan soal banyaknya, bukan soal kuantitas jumlah yang ditawarkan, tetapi kualitas hati dari sang pemberi. Ide ini membantu kita memahami Injil ketika Yesus memuji janda yang memberikan hanya 2 peser 1 duit, karena ia memberi dengan hati. Saudara-saudari, apa yang kita pelajari dari Injil hari ini? Yang pertama tentang bahaya agama atau hidup yang serba pamer. Kita hidup dalam budaya yang serba gebiar untuk menyenangkan pribadi tertentu atau kelompok tertentu. Namun bahayanya adalah secara tidak sadar praktek keagamaan kita menjadi hanya sekadar pertunjukan untuk dilihat dan dipuji orang. Bisa jadi bahwa di dalamnya seorang melakukan sesuatu, praktek kebaikan, supaya orang dapat melihat dirinya dan menilai dirinya baik, dipuji. Saudara-saudari, apa yang kita pelajari dari Injil hari ini? Ada 2 hal. Yang pertama, tentang bahaya agama atau hidup yang serba pamer. Kita hidup dalam budaya yang serba gebiar untuk menyenangkan pribadi atau kelompok tertentu. Namun bahayanya adalah secara tidak sadar praktek keagamaan kita menjadi hanya sekadar pertunjukan untuk dilihat, untuk dipuji. Seseorang melakukan kebaikan supaya dapat dilihat dan berharap agar mereka dinilai baik oleh orang tertentu atau dibilang bijak. Yesus mencela perilaku ahli Taurat atau pemuka agama yang melakukan semuanya supaya dilihat dan dipuji manusia. Maka saudara-saudari terkasih, jika seseorang atau manusia menilai kita tidak bijak atau tidak baik atau penilaian apapun, biarkan saja. Karena yang penting bagi kita adalah kualitas diri, kualitas hati kita untuk melakukan kebaikan, untuk memuji Allah dengan apa adanya kita.
poin kedua tentang nilai pemberian diri kepada Allah. Yesus memuji janda miskin. Tentu saja Yesus tidak mengatakan bahwa persembahan dari penderma yang lainnya tidak berarti. Masalahnya adalah soal hati. Hati yang memberi itu penting bagi Yesus. Maka pemberian kecil dari janda lebih penting nilainya daripada pemberian dari kelimpahan. Si janda memberi dari kekurangan, bahkan dari semua yang ia miliki. Saudara-saudari, kita boleh mengatakan bahwa yang paling penting bukanlah banyaknya jumlah atau mahalnya hadiah yang kita berikan untuk seseorang, melainkan hati yang tulus, penuh kemurahan. Hal ini juga yang akan kita lakukan dengan sahabat-sahabat kita atau dengan anak-anak kita. Kita memberikan segalanya kepada mereka dengan tulus, dengan murah hati, tanpa batas, dan tentu kita lakukan dengan sukacita. Kita ingat bahwa hadiah sekecil apapun selalu berharga di hadapan Allah. Dalam pemberian tanpa rasa malu, asalkan dilakukan dengan hati, pasti diterima Bapa Surgawi. Saudara-saudari, inspirasinya dari mana soal pemberian ini? Inspirasinya dari hidup Yesus sendiri. Yesus memberikan kita contoh bagaimana kita memberikan diri yang total. Ia dengan rela mati di kayu salib, pemberian diri seutuhnya untuk memuliakan Allah demi keselamatan kita. Itulah sebabnya surat kepada umat Ibrani menghormatinya, menghormati Yesus sebagai imam besar. Dia menghapus dosa-dosa kita dan akan datang lagi untuk membawa keselamatan bagi kita semua yang menantikan Dia. Maka saudara-saudari, mari kita mohon agar Roh Yesus sendiri membantu kita untuk mempersembahkan diri kita yang terbaik kita berikan, ketulusan totalitas diri kita untuk memuliakan Allah demi kebaikan sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.